Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bagian sini betul banget, semangatnya luar biasa. Kalian udah dapat kue? Udah habis. Berapa dari cair? Udah. Cair. Belum. Udah nggak usah ribut. Kan tadi ada pertanyaan, yang bisa jawab dapat duit, yang nggak jawab ya risiko lah. Nanti ada pertanyaan lagi ya. Habis ini di Masjid Al-Ikhlas malam Senin Ustaz. 6 Senin nanti datang lagi sana Pak Kades ngasih pertanyaan lagi sana ya. Sampai Maret nanti begitu harus pertanyaan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatul awwala tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang cerah ini. Allah hadirkan kita, Allah dudukkan kita, Allah izinkan dan Allah ridhai kita untuk hadir dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan yang datang malam hari ini tidaklah kita keluar dari barisan atau dari tempat duduk kita kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Apa Bu? Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan urusannya. Rezeki kurang lancar dilancarkan rezekinya. Yang punya keluarga sakinah keluarganya. Yang punya anak cucu saleh-salehah keturunannya. Yang punya hajat qabul hajatnya. Yang punya utang
Mudah-mudahan dikasih Allah banyak rezeki bayar utang. Amin. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita pada majelis ini, kita minta dan berharap kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Semangat. Udah dapat duit. Satgas kok lemas, belum cair. Gak ganti-ganti baju kita gitu. Berapa tahun ini aja bajunya. Udah? Hah? Oh masih diukur? Apa perlu diukur Bang Andes? Tinggal minta nomor aja ML XL, ML XL udah. Diukur kan yang pakai lengan. Kalau aku tadi Pak Kades bilang berapa ukuran baju Ustaz, ini apa? Jubah-jubah begini ukuran ML. Para alim ulama, para ustaz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, salam ta'zim kita bersama kepada guru kita bersama selaku ketua FKSMM Al-Ustaz Haji Muhammad Hendro SPDI beserta segenap kepengurusan yang hadir, seluruh BKM yang hadir malam hari ini. Kemudian teristimewa salam ta'zim kita kepada Ahlul Bait yang sama kita hormati, yang tadi sudah menyampaikan sambutan di hadapan kita sambil memberikan hadiah untuk anak-anak. Bapak Ustaz Haji Suherli selaku ketua BKM Masjid Istiqomah sekaligus ketua tim pemenangan kepala desa. Biasanya kalau BKM yang kata sambutan ucapan terima kasih dan maaf, udah itu aja. Ini bagi-bagi duit bawa nama kepala desa kan nampak lali bawa barang. Kurasa pun malamnya ada mata-mata dari calon lain, tahu aku itu. Ya situ ada mata-mata, udah dibilang nanti Allah manfaatkan masjid jadi adang politik. Prek. Yakin aku ada yang rondok-rondok lah dia, pakai serban, pakai jubah, pakai peci ada. Biasa gitu kan. Siapa lagi belum? Ayah bundaku seluruh yang hadir. Kemudian ada Satgas, baik yang di belakang dalam masjid maupun yang hari ini bersama kita. Salam ta'zim kita juga kepada Amir kita, pemimpin kita, Pak Kades, Bapak Haji Sugeng Suheri, yang tadi juga berharap doa kepada kita bersama. Tidak akan pernah beliau jadi kepala desa kalau tak ada rakyat yang mendoakannya. Takkan bisa duduk 2 periode, bahkan takkan bisa duduk menjabat dari 3 periode kalau tidak ada dukungan doa dari orang tua kita yang hari ini hadir, ibu bapak yang hari ini hadir. Tadi juga sudah disalamkan, pertanyaan sudah kasih duit. Anak yatim udah dikasih 8 orang 400.000. Tadi tanya mau ada siapa lagi, aku mau angkat tangan segan. Aku anak yatim. Cuman aku yakin walaupun aku nggak disantuni anak yatim, udah ada disiapkan nanti itu. Bukan bagian anak yatim, tapi dari BKM sih. Bu, berdirilah dulu. Ini apa nih? Bu diem. Jadi sambil gini kan. Iyalah, coba minuman mineral yang ada. Lemas juga lah, kopi nggak sampai kemarin, kue nggak ada, apa nggak ada. Memang gawat sama minzong. Udah perut kosong belum makan. Aduh, dek, apa kabar, sehat? Tengok apa kata kakak MC tadi, kalau ditanya kabar jawabnya gimana? Apa kabar semua?
Apa itu bang? Kopi lah. Kopi. Repot-repot kali. Itu kan punya aku tadi tuh kan. Iya punya aku tadi kan. Taruh lah. Modal loh. Minum aja. Digoreng. Nasi goreng yang Baik gue. Patang dibilang. Udah enggak makan, nggak mungkin aku makan kue sambil ceramah di sini. Cece itu bang. Kalau ada pembungkus aja lah nanti. Ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang Isra Mi'raj. Malam ini kita ngaji. Malam ini Ustadz ngasih informasi sama adik-adik Ustadz. Banyak lagi. Malam ini akan kita ceritakan sejenak, walaupun tidak semua, paling tidak ada sekilas perjalanan Isra wal Mi'raj yang perlu kita ingat kembali, mengingat-ingat masa yang dulu kita cakapkan. Ini tiap tahun Bu Kades, tiap tahun kita buat maulid, tiap tahun kita buat Mi'raj, tiap tahun kita buat. Cuman kadang tiap tahun perubahan sulit untuk kita dapatkan. Makanya diulang-ulang ini acara biar kita paham dan ingat. Isra Mi'raj ini Ibu, kalau menurut bahasa Isra artinya berjalan di waktu malam. Apa Bu? Berjalan di waktu malam. Pak, Isra kalau menurut bahasa berjalan di waktu malam. Waktu malam. Isra artinya berjalan waktu malam. Isra artinya berjalan di waktu. Kalau jumpa Pak Kades jalan-jalan di waktu malam berarti Pak Kades sedang. Saya tunggu itu. Simpel ngajinya. Ada anggota Satgas pergi jalan-jalan, gak naik motor, jalan kaki pergi ke warung beli nasi goreng. Itu anggota Satgas sedang Isra. Jamaah masjid atau masyarakat dusun 2 ternyata berantem sama suaminya Bu, berantem sama laki ngusir bini keluar bawa buntelan. Tahu buntelan? Bininya pergi jalan kaki, itu bini kena usir sama dengan Isra. Kak Jenak nanya, mana Kak? Isra. Ini menurut bahasa. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa artinya naik. Setiap naik diawali dari bawah menggunakan sarana. Siapapun yang mau naik harus dari bawah. Kalau ada pengurus masjid Istiqomah memperbaiki genteng di atas masjid, dari bawah naik ke atas berarti jemaah Istiqomah sedang Mi'raj. Bu Kades rumahnya lantai 2. Pas di lantai 2 cuman tempat jemuran pakaian. Habis subuh nyuci, jemuran mau diletakkan di jemurannya pakaian. Diangkat ini pakaian sampai ke atas, dari tangga 1, 2, 3 sampai ke atas dijemur, berarti Bu Kades sedang. Nah, gampang Bu, ngajinya gampang, nggak usah capek-capek, nggak usah tinggi-tinggi kali kaji Pak. Kalau kaji terlalu tinggi bahaya, takut nggak ada yang paham. Saking kan tinggi kaji, azan dibandingkan dengan gonggongan anjing, betul. Ini kaji terlalu tinggi, nggak usah dibanding-bandingkan, orang kalian tahu apa ceritanya? Tahu.
Nggak usah lah kita bahas-bahas itu Pak Kades ya. Banyak anak-anak nggak boleh bilang-bilang anjing. Bukan cuma ngasih tahu dulu. Gak usah sebut-sebut anjing lah ya. Biar agak apa sedikit kita bilang anjing itu aja. Tengok Pak, suara tawa disuruhnya kecil-kecil. Ustaz Endro, di mencari Islam mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Di dusun 2 Islam minoritas atau mayoritas? Mayoritas. Mohon maaf, ini sudah berapa lama mencari ada? Hah? Puluhan tahun dah. Timbul pertanyaan, kira-kira dulu 20 atau 30 tahun yang lalu banyak saudara-saudara kita sekitar kita yang bukan Islam, kita pun ada bertetangga dengan orang-orang yang bukan Islam. Kira-kira dulu damai tidak? Suara azan masih kuat tidak? Ada nggak yang meributkan? Sekarang coba tengok, sekarang orang tetangga kita yang bukan Islam slow aja, tawa suaranya, mic-nya pun tetap gitu juga kuat. Tapi ada yang komplain, bukan orang yang bukan Islam, orang yang Islam sendiri yang komplain suara tawa masjid harus dikurangi. Ini masjid tawanya berapa Pak? Hah? Ramadan tambah. Ngapainnya capek? Tambah. Cuman satu yang perlu digarisbawahi, jangan mentang-mentang ribut di media sosial gara-gara anjing. Kadang penyakit kita Pak Kades, giliran azan disinggung kita sibuk memaki-maki orang, tapi giliran azan dikumandangkan tak mau kita sholat ke masjid. Berarti sama-sama anjing gitu. Giliran azan disinggung merepet-repet dia, Menteri Agama mau kali kau. Islam apa pula kau nih? Mudah-mudahan kena azab nanti kau, kena rasa ilahi, meninggal kau, gonggong aja kerjaan kau. Kalau enak kali munculnya baca maki-maki orang. Azan berkumandang, hayya 'alas shalah, masih di warung main catur coba. Berarti kan anjing juga deh itu. Nah, nggak usah bahas-bahas anjing ya, anak-anak banyak ya anjing. Bu, makanya kaji kita nggak usah tinggi-tinggi lah, boleh tinggi asal sesuai dengan porsinya. Kalau kita nggak ngerti masalah bangunan-bangunan, serahkan kepada arsitektur yang paham dengan bangunan. Kita nggak ngerti administrasi pemerintahan, serahkan sama orang yang ahli administrasi pemerintahan. Kita nggak paham masalah kondisi masyarakat Semencirim, jangan sok-sokan mau calon kepala desa, biar yang sudah ngerti, cocok. Kalau mau mencoba, yang mencoba-coba ini yang bahaya. Tiba-tiba nggak berhasil, cobaannya tak berhasil, yang jadi korban masyarakat. Ya Bu, makanya Isra wal Mi'raj kalau menurut bahasa seperti itu. Tapi kalau menurut Al-Quran, tadi Qari'ah kita udah bacakan, udah dibacakan di hadapan kita tentang Isra. Isra wal Mi'raj adalah dua kalimat yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan yang maha dahsyat, dilakukan oleh seorang manusia yang dahsyat pada malam yang sangat dahsyat. Perjalanan yang begitu jauh jaraknya, namun begitu singkat durasinya. Saking dahsyatnya perjalanan itu, Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran menggunakan kalimat subhanalladzi. Banyak peristiwa dalam Al-Quran yang dahsyat Pak, tapi walaupun dahsyat, Allah tidak menukilkan dalam Al-Quran kedahsyatan itu menggunakan kalimat subhanalladzi.
ketika perjalanan Isra wal Mi'raj diawali dengan kalimat subhanalladzi. Bahkan dalam ilmu balaghah sebenarnya bukan subhanalladzi ini, melainkan subhanallahilladzi. Ada lafzul zalalah di situ, menunjukkan peran aktif Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Di mana letak dasarnya? Nanti kita buka satu-satu. Sebelum itu sedikit Bapak Ibu yang mulia, akan kita kisahkan siapa-siapa saja yang melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu. Siapa-siapa saja yang melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Lagunya ada itu deh. Pernah dengar lagunya? Enggak. Dan lagu ini enggak ada di mana-mana. Di YouTube pun enggak ada. Lagu mengkisahkan perjalanan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan nanti ditengok di YouTube ada. Ya. Lagunya gini. Dah? Nah, itulah lagunya. Udah. Tadi kutanya udah aku bilang. Mau dengar lagunya? Nah, sekian. Udah. Cuman Ustaz, suara Ustaz lagi nggak enak. Sekarang suara Ustaz lagi nggak enak. Biasanya hancur. Malamnya aja yang nggak enak. Biasanya hancur suara Ustaz. Lagi agak batuk. Mana air panas nggak ada, cuma air kopi sama air dingin. Biasanya enak-enak gini air panas yang ada jahenya, pakai serai ya Bu, menghangatkan tenggorokannya Pak. Itu kalau seandainya kadang kan nggak sesuai dengan permintaan hati. Aku kan nggak minta, berangan-angan. Apa salahnya berangan-angan? Nggak pun ada jahe sama serai, air panas pun jadi. Mana agak-agak batuk, goroan. Makanya minum keringatku banyak. Keringat banyak karena kurang sehat Pak Gadis. Pengap kali keluar dari sini kipas angin nggak ada. La ilaha illallah. Tak kepanasan gue? Enggak ya? Nggak dekat lampu pula itu. Nah tutup semua, cuman angin mau datang nih Pak. Sini ditutup, sana ditutup, orang rame, sini tutup, sana tutup. Terus itu aku ya. Oh memang nggak ada angin mulai. Angin nggak ada Bu, cuma kan kipas angin ada kan, cuma nggak di sini nampaknya. Ada kan produk kan, Bu, Dek. Lagu itu nanti menceritakan Nabi Muhammad dengan siapa, sama siapa, kemana aja. Ya, Ustaz agak nahan suara dulu. Ini lagunya nih. Diam biar lagunya ada. Halo cek, halo. Maha suci Allah Ta'ala. Kan kau tawa ya aku. Kali kau ketawai orang. Kalau nggak enak suara Ustaz, pura-pura nganggu aja. Gitu. Aku baru sadar dan ngerti. Suaraku nggak seindah apa yang kau pikirkan. Ya, memang sakit kalau nggak dihargai, betul. Karena remaja masih mana? Oi, 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 jangan kemari kamu semua. Ngumpul ngapain di belakang tuh? Laki perempuan ngumpul gabung sini kau. Menengklek, Pak, menengklek. Udah ada aja, kalian buat acara, kalian undang orang, kalian tak kemana? Kalau bukan orang tua nih mau diceramahi, kalian yang mau diceramahi. Itu balik-balik itu siapa? Remaja masjid. Terlindung-terlindung gitu lah dibuat. Di sini kan gabung semua nampak ramai.
Memang orang tuh suka tuh Pak kayak gitu. Gak apa kita perhatikan orang tuh sibuk main handphone, cakap-cakap, curhat-curhatan. Itu. Tahu berapa lama pulang orang tuh tahu nanti tuh. Gondok orang tuh nengok ustaznya, mau ustaz gondrong balik ya, balik. Mantan banget nih. Nama jemaah sini mana? Belakang mana? Maaf, ada acara belakang. Coba anak remaja masjid kumpul sini kamu semua. Remaja masjid yang tuan rumah istiqomah ngumpul, yang tadi pemain band lain sebagai ngumpul. Ku hitung sampai 10, gak ngumpul kan pulang aku. Gak percaya kita buktikan. 1 2 masa kau gitu 2 Gak cair. 3 6 Gak ada orang tua. Astagfirullah. Coba dari gelap-gelap sana ada rumah atau ada acara di sana? Ada acara. Main engklek. Kumpul lagi ngumpul. Rame kan? Laki-laki perempuan. Ya Allah ya Rabbi. Cepat. Mundur yang anak-anak ke belakang. Biar orang tuh situ. Panitia itu tuan rumah, kalau tamu datang hargai. Orang dah ngumpul, kalian tak kemana? Inilah resikonya kalau undang aku ceramah. Sakit hati kalian kan, mampus. Salah kalian ngapain kalian undang Ustadz PA? Laki-laki mana? Mana laki-laki? Woi ngumpul lah cepat. Kita Ustadz hitam. Kita Ustadz S10. Suruh orang datang, begitu orang datang orang tuh ke belakang. Ngapel, main handphone, makan. Entah ikan bakar tadi akan habiskan di belakang ya. Pantas nggak ada cara makan malam minggu tengok. Kalian yang ngombar semua. Cepat. Mana lagi? Kemari, nggak usah ke depan. Kemari. Yang laki-laki nggak ada satupun remaja masjid. Ku tengok sini. Mana laki-laki remaja masjid? 1 2 3 orang aja masih laki-laki. Hah? Cuma 3 orang kalian? 3 orang aja? Ya kasih duit lah Ustadz, 3 orang. Hah? 3 orang. Betul 3 orang, lebihnya nggak ada? Apa nggak ada laki-laki di dunia ini lagi? Coba kalian pikirkan, udah 3 orang, jauh-jauhan. Ngapain kalian ada? Hah? Nampak aku yang ngantar belakangnya. Dah, dengarkan baik. Ini 1, minta aku kalian ngumpul. Yang kedua, selama aku bercakap jangan ada main handphone. Buka handphone kau, chattingan segala macam, aku doakan hang handphone kau. Kalau percaya buktikan, doa orang ini makbul semua nih. Rusak atau hilang handphone kalian, amin. Senang kali kalian yang penderitaan orang ya. Amin. Kalau handphone kau hilang, yakin nggak? Iya kan? Ya, dengarin Pak ya. Nggak lama ini, bentar ini kan jam 12 kurang 1 jam. Ini nggak usah lama-lama, kita pas-paskan aja sih ya kita. Hah? Udah nggak usah ribut ke masalah jam. Bu. Kena mental. Mana nyari ini Pak? Di hutan. Ya Allah ya Rabbi, sedih aku nih. Bagian bagus-bagus keluar dari hutan. Ada lagi?
betul. Entah mau baju putih rambut panjang nggak ada kan? Kalau udah nampak nanti tengok aja kakinya ngambang atau nginjak tanah. Boleh ngambang jangan doa aja lah banyak-banyak. Dah. Kalau udah ngumpul jangan ribut. Gak usah berimpin-impin gitu. Ya Allah, Bang. Aku bercanda loh, Bang. Ya Allah. Kasih alhamdulillah. Goreng Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kasih. Enak aku kayak gini ya. Cuman kok dari tadi minum aja gak ada yang lain. Telah gembong aku kayak gini. Dah. Udah. Nih. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu perjalanan yang spektakuler. Bukan hanya perjalanan yang dahsyat, melainkan maha dahsyat. Bu, yang melakoni perjalanan Isra Mi'raj itu ada 3 makhluk. 3 makhluknya aja yang kita bahas. 3 makhluk yang berbeda, baik beda fisik, watak, karakter, bahkan proses penciptaannya. Makhluk yang pertama, Allah berikan kepadanya akal, Allah juga berikan kepadanya nafsu. Dalam Quran dituliskan Allah bi'abdihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaku Mi'raj pertama, Pak, Nabi Muhammad, manusia, punya akal, punya nafsu. Jadi kalau ada orang yang punya salah, wajar, karena punya nafsu. Kalau terus-terusan berbuat salah, kurang ajar. Dan tidak juga dikatakan seorang itu pendosa atau bersalah kalau ketika dia berbuat salah, dia langsung mengakui kesalahannya dan taubat di hadapan Allah. Tidak juga dikatakan dia orang yang baik kalau tak pernah berbuat salah, tidak. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika berbuat salah, dia cepat-cepat memperbaiki diri atas kesalahannya. Bu, Ibu, kan gilirannya Anda. Tadi Ustaz manggil, ada Ustaz, baru kalian nyaut. Ibu sana. Kalau ibu panggil kalian nyaut, kan nggak panggil adik-adik kan di sana. Itu mana? Adik-adik Ustaz. Bu, Ibu. Makhluk yang pertama itu manusia, punya akal, punya nafsu. Kalau akal kita utamakan dalam kehidupan, kita lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat, Pak. Tapi ketika nafsu kita utamakan ketimbang akal, kita lebih binatang ketimbang binatang. Maka kita masuki yang namanya makhluk yang kedua, punya nafsu, tak punya akal. Siapa itu? Hah? Tadi yang pertama manusia, punya akal, punya nafsu. Yang kedua punya nafsu tapi tak punya akal. Siapa? Binatang. Punya nafsu tapi tak punya akal. Tapi Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf, walaupun kita tahu binatang itu punya nafsu tak punya akal, ketika kita survei di lapangan, lebih banyak binatang punya akal ketimbang manusia yang mengatakan dirinya punya akal. Kita survei di lapangan, lebih banyak manusia kayak binatang. Kasar memang, cuman siapa yang merasa pasti sakit hatinya. Ketika survei Pak Kadus, kita survei baik-baik. Pernah nggak Pak Kadus nengok di Mencirim lembu minum tua? Hah?
Ya mana tahu ada lembu di sini minum tua. Mah. Ayo katanya. Mah. Mirip-mirip. Ada aja. Pernah Pak Kadus? Manusia? Banyak. Bu Kades pernah selama mendampingi Pak Kades 2 periode, pernah nggak jalan-jalan di hadapan masyarakat nengok kambing main judi? Hah? Nggak? Mana tahu pas lagi di warung-warung ada kambing main skater, di sudut-sudut sana ada kambing bilang big win. Kambing Pak, kambing, kambing. Di tengah-tengah sana agak naik nadanya, Megawin. Yang paling meriah dekat pintu, Super Win. Tengok, nyaut semua kambing yang suka main-main gitu. Mungkin mana tahu ada Bu Kades nengok pas lagi patroli keliling-keliling nengok masyarakat, keadaan masyarakat, ada kambing main kartu. Kambing yang satu bilang, katanya lewat, kau main lagi main. Menang. Dan kok senang kali kau. Mirip katanya. Sekali lagi ku tanya, pernah Bu Kades tengok? Pernah ada kambing main judi? Manusia? Padahal minum khamar, padahal judi, pekerjaan yang tak punya akal. Kalau binatang yang tak punya akal tak mau mengerjakannya, kita ngaku manusia punya akal, tapi condong untuk melakukannya, berarti manusia lebih binatang ketimbang binatang. Betul? Ini contoh lagi. Dek, tanya sama kalian. Tahu kucing? Kucing jantan sama kucing betina jumpa di tengah-tengah pasar Rebo. Pas lagi kucing jantan mendampingi majikan, kucing betina pas lagi jalan-jalan, pas lagi milih-milih cabai, yang satu milih-milih tomat, tiba-tiba dari kejauhan terjadilah pandangan pertama. Heran aku lihat Glenn. Aku seusia Glenn nggak ngerti aku cakap orang kayak gitu. Apalagi jangan seusia Glenn, sampai sekarang aja aku nggak ngerti, aku ini orangnya polos. Begitu kucing jantan kucing betina nengok dan menatap pandang pertama dari mata, ternyata turun sampai ke hati. Begitu tatapan semakin mendalam, musik pun datang. Hehehe, la 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 la. Nah, apa yang terjadi? Mereka menjalin hubungan, ikatan kasih sayang yang sangat luar biasa, tapi sayang beribu kali sayang. Hubungan mereka LDR, jarak jauh. Sakit memang sakit, namanya jarak jauh. Mengadu sulit, mau cakap payah, mau curhat pun tak bisa. Sakit tidak? Sakit tidak? Belum seberapa sakitnya ketimbang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ngerti ya, ngerti. Apa yang terjadi sama kucing jantan sama kucing betina? Karena mereka sudah jarak jauh, berpisah oleh masa. Acara Isra Mi'raj di Masjid Istiqomah, kedengaran di telinga kucing jantan, kucing betina sudah pulang dari perantauan. Chatting, di telepon nggak diangkat, di chat cuman di rednya saja. Diam, ternyata udah milik orang lain. Ya kan? Janjian dikabarkan sama kawannya, tolong kau bilang sama dia,
kita jumpa di acara Isra Mi'raj. Di mana nanti Ustaz itu ceramah? Ustaz itu ceramah di belakang masjid aja kita nanti. Ini kata kucing jantan. Tak berapa lama orang itu bercakap-cakap mengadu kasih agar menyampaikan pesan yang lama tertinggal dalam hati disampaikan ketika berjumpa kembali. Acara sudah pun selesai. Ini teratak sudah dibongkar, tikar sudah digulung, sapu sudah diselesaikan urusan. Udah tutup semua, masjid ditutup, lampu dipadamkan, orang udah pulang semua. Tapi kucing jantan, kucing betina tetap berada di dekat-dekat masjid. Kucing jantan duduk di teras masjid bersama kucing betina. Dalam keadaan lampu mati, pintu masjid tertutup. Tak berapa lama Pak, mereka mengadu kasih karena orang gak ada. Mereka berduaan, kucing jantan sama kucing betina. Kucing jantan bilang sama kucing betina, ngarngau, ngarngau, kutunggu kau ya. Datang kucing betina bilang, Rene, Rene, sini, sini. Duduk orang tuh berduaan Pak. Tak berapa lama ternyata azan subuh sudah hampir berkumandang. Pak Suherli datang ke masjid, buka masjid, lampu yang tadi padam dihidupkan. Sebelum subuh masuk terahim di masjid, hidupkan ngaji-ngaji. Udah suasana ribut, terang, pintu sudah dibuka. Kira-kira aku tanya sama kalian, yang kucing jantan kucing betina di teras rumah pergi atau tidak? Padahal binatang, dia tahu malu karena ada orang nanti. Kucing jantan pergi, kucing betina malu tersipu-sipu. Padahal binatang, anak zaman sekarang, laki-laki perempuan boncengan tak pernah lagi ada rasa malu dalam pikirannya. Lebih binatang ketimbang binatang. Boncengan laki-laki perempuan, bahkan mohon maaf, kita selaku orang tua lebih senang nengok anak kita boncengan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Nggak ada cerita larangan. Mana kalian? Ntar mak jemput si Bambang aku. Mana nih jemput? Sudah dia masuk. Bentar mak. Bang. Bang. Asik. Sama si jantan si Bambang tadi lembut kali cakap sama mamanya. Apa sih mak? Belikan dulu. Bentar apa mak? Giliran sama si Bambang. Abang. Abang nggak dengar panggilan abang. Apa dek? Kata si Bambang, lembut si Bambang. Panggil mama masuk ke rumah Bang. Duduk masuk rumah, suruh mamanya duduk Bang kan. Jadi suruh mamanya si Bambang duduk. Capek kali berdiri. Udah kipas datang-datang, panas lah. Ti, kata mamanya, namanya Siti, nama panjangnya Siti Markona. Apa mak? Kau siapkanlah minum si Bambang tuh. Udah mak, udah kusiapkan, ada es jahe, ada bir brand, ada kopi. Ku bawalah kuehnya biar enak dia makan. Kata mamanya bilang mamanya. Mau ganti bang, mau ganti ini. Aku aja nggak tahan situ lama-lama. Apalagi abang minta nggak ada cuma nggak apa-apa. Ya biar ganti dapat pahala kan enak. Kalau abang aja masuk surga kan nggak enak, berduaan satgas di surga ngapain ya? Tanya Allah, satgas lain mana? Gak kami kasih orang tua. Dia bilang berdua di surga mana enak? Surga itu rame bang. Kalau selami dapet, nggak bisa rame, nggak bisa sikit-sikit di surga bu. Bu, bu. Begitu duduk-duduk si Bambang cakap-cakap. Apa kata Mama Siti sama si Bambang? Kau anak mana? Aku di Mencirim ini juga aku mak. Manggil mama si Bambang. Awalnya manggil ibu, jumpa udah manggil mama. Di mana rumah kau? Rumahku dekat masjid Abu Salam tuh, mak. Oh iya. Siapa ya kau? Ayahku namanya Pak Sugeng. Kan Pak Sugeng Suheri ku bilang. Kan banyak orang Jawa namanya Pak Sugeng.
guru kita Dr. Sugeng Wanto, kan Sugeng juga. Pak Sugeng itu ya, iya ingat aku ingat. Titip salam sama bapak kau nanti di rumah ya. Iya mak, dulu bapak kau tuh ngejar-ngejarin ibu. Udah lama kau berhubungan sama Siti Markona. Udah mah, berapa lama? Kira-kira 2 hari lah mah. Jumpa di mana kalian? Jumpa di Pecebook. Hah? Di Facebook. Sini Facebook namanya. Udah bertukar. Di kota kami Pecebook namanya. Pecebook. Cebok. Jorok. Apa kata mamanya? Kalian mau kemana? Mau nengok Isra Mi'raj mak di Masjid Istiqomah. Berdua aja. Nanti kami jumpa di masjid mak, ngumpul kami di masjid, boncengan. 2 orang ya mak, nanti pulang bareng juga. Jangan lama-lama kalian pulang ya. Iya enggak lama, jam 11 pulang itu mak. Datang lakinya bilang, ngapain pula kau biarkan anak kau boncengan sama laki-laki? Ada-ada aja. Selolah bang, pulang-pulang mbak martabak deh nanti, tenang aja. Astagfirullah, martabak pula lah kau bilang, gak usah. Terus bang apalah, nasi goreng aja. Ya ilah makin request pula dia. Pulang, pergi lah orang itu. Bu, walaupun nengok maulid, nengok Isra Mi'raj, anak gadis sama anak lanang boncengan dua-duaan. Kata Nabi di antara mereka berdua ada yang ketiga yaitu setan. Siapa yang bisa menjamin tidak ada dosa di antara mereka berdua selama naik kereta? Apalagi anak laki-laki sekarang pura-pura di rem-remnya nggak ada otak. Maaf deh, lobang pala tuh tahu lobang. Kadang sengaja sok kereta ditinggi-tinggiin. Ih, ya Allah ya Rabbi. Datangnya yang cewek suka pula itu gitu-gituin. Ketawa kau, pengalaman kau kan? Nggak usah kalian percaya sama laki-laki ini. Laki-laki ini nggak ada yang betul. Makanya aku nggak suka sama laki-laki. Cuma laki-laki nggak juga bisa kusalahkan. Kalian juga yang salahnya. Mau ditengok tahu awak pantang, tak ditengok menantang. Mau ditengok nggak cocok Pak Kades. Tak ditengok terocok. Ya tengok nggak tengok lah. Cuma kebanyakan nengok juga ketemu tidak. Pulang anak jam 12 malam, janji jam 11 pulang maulid. Dicek ke masjid udah bubar, tapi jam 12 belum juga pulang. Ayah mak enteng-enteng aja. Jam 5 sore bebek tak masuk kandang, kita sibuk nyari ke rumah tetangga, Bu. Betul? Kambing jangan 6 sore nggak masuk kandang, kita sibuk nyarinya. Anak nggak pulang sampai jam 1 malam, nggak ada orang tua yang sibuk. Lebih sayang binatang ketimbang anak. Begitu pulang, anak masuk angin. Diurut-urut nggak sehat-sehat. Diambil GPU, diambil balsem geliga nggak juga sehat-sehat. Balik kanan tangin nggak juga sehat-sehat. Pergi panggil tukang kusuk pula yang sehat. Udah cari solusi nggak sehat-sehat juga. Ternyata anak kita sehatnya 9 bulan 10 hari. Lama kelamaan perut makin besar, sekolah belum tamat. Malu di hadapan masyarakat. Tak berapa lama kumpul keluarga, tak berapa lama dicetak undangan, dipestakan si anak tadi yang berbuat zina di hadapan Allah. Malu di hadapan masyarakat, tapi tak pernah malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kita salahkan siapa-siapa. Kalau sampai hari ini musibah datang ke negeri kita, jangan pernah salahkan siapa-siapa. Kalau hari ini musibah datang menghampiri negeri kita, daerah kita,
karena kita yang manggil musibah itu datang dengan memperbanyak maksiat di hadapan Allah. Makanya Isra wal Mi'raj ini mengajarkan kepada kita betapa penting dekat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan ya? Gerimis? Ya masih gerimis kok. Insya Allah nggak deras, nggak. Nanti derasnya jam 3. Bentar, dikit lagi. Bu, sekalian aja masuk. Nggak apa-apa, masuk sini aja. Daripada situ kena hujan, masuk sini. Dalam mimbar 6 orang muat, dalam meja ada 3 orang, bawa kursi 4 bisa. Dalam kantong Ustadz 2 orang bisa. Nah, udah mulai hujan. Ke dalam. Hah? Lanjut. Dikit lagi. Begitu Isra Mi'raj yang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika perjalanan Isra Mi'raj itu dilakoni oleh beberapa makhluk. Pertama punya akal, punya nafsu. Yang kedua punya nafsu, tak punya akal. Yang ketiga punya akal, tak ada nafsu. Siapa itu? Malaikat. Malaikat itu Pak tak pernah ada nafsu. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu tunduk patuh atas titah perintah Allah. Tak pernah ingkar, tak pernah apa-apa yang disuruh Allah itu, tak pernah mereka banyak komplain. Ada malaikat yang ruku sampai kiamat, ada yang sujud sampai kiamat, ada yang i'tidal sampai kiamat, ada yang duduk sampai kiamat, sampai menunggu perintah-perintah Allah lainnya. Ini malaikat-malaikat Allah kalau kita jadikan sebagai i'tibar, sebagai contoh, luar biasa. Akal kita utamakan dalam kehidupan, kita lebih mulia ketimbang malaikat-malaikat tadi. Tapi akal kita kesampingkan, kita utamakan nafsu, kita lebih hina ketimbang binatang-binatang tadi. Beda malaikat ini. Malaikat ada yang sujud sampai kiamat, tak bangkit-bangkit. Waduh, beda kayak gitu, beda sama kita. Begitu sujud langsung bangkit. Janganlah sholat tarawih. Sini Pak BKM, berapa rakaat sholat tarawih? Memang dari dulu atau diganti? Kenapa diganti? Capek. Setahun dikasih Allah tarawih cuma sebulan, kita ganti capek. Diganti sudah jadi 11. Kalau menurutku nggak ada masalah. Mau 11 buat, mau 23 silakan. Tapi jangan coba-coba kita bilang salat 11 rakaat itu salat tarawihnya Nabi. Nabi nggak pernah salat tarawih 11 rakaat, Pak. Mohon maaf. Nabi tak pernah salat tarawih 11 rakaat. 11 rakaat itu salat witirnya Nabi. Siapa yang kita ikut 23 rakaat, Ustaz? Sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faruq. Yang 11 rakaat belum kutemukan hadis untuk salat tarawih. Makanya kadang sedikit aku kesal, Pak. Ada masjid-masjid yang dulu 23 jadi 11 cuman dengan alasan capek, Ustaz. Kami kan di ladang, syukur dikasih Allah sebulan itu untuk tarawih, Pak. Andai tak ada tarawih mungkin kita enak, tapi nggak ada waktu kita introspeksi diri, tak ada waktu kita memaksimalkan ibadah, tak ada bonus-bonus tambahan. Yang 10 pertama dikasih Allah rahmat, yang 10 kedua dikasih Allah pengampunan, 10 yang ketiga dikasih Allah itqum minan nar, terbebas dari neraka. Di malam-malam tarawih itu nuzulnya Quran. Di malam-malam tarawih kita menunggu dinamai Lailatul Qadar. Di malam-malam tarawih itu silaturahim semakin kuat di tengah-tengah kita. Tapi bagaimanapun jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Yang 23 rakaat tarawih jalankan.
Jangan bid'ahkan yang 11 Pak. Yang 11 rakaat jangan bid'ahkan yang 23. Yang perlu dibid'ahkan yang nggak sholat. Macam subuh pakai kunut silakan. Yang nggak pakai kunut oke, nggak ada masalah. Nggak usah ribut gara-gara itu. Yang sholatnya tetap sah-sah aja. Tapi siapa yang memperkuat keimanannya dengan mazhab Imam Syafi'i, ya tetap pakai kunut sampai mati. Makanya di kampung kami Pak, tak pernah lagi ribut-ribut masalah kunut atau enggak, karena emang rata-rata nggak sholat subuh. Nggak usah ribut-ribut. Tengok terawih, tengok malaikat sujud nggak pernah bangkit, kita sholat terawih begitu sujud langsung bangkit. Tengok sholat terawih 23 rakaat, bayangkan 23 rakaat, semana imam di sini cepat atau tidak? Sedang, alhamdulillah. Kadang ada yang cepat Pak, sakit kali hati dan kaki awak boleh. Di kampung kami udah ninggal imamnya. Dulu ada imam masjid tuh namanya kami gelar wak stempel. Tahu kalian stempel? Stempel itu bukan yang kayak gini. Stempel itu alat transportasi laut yang tercepat. Namanya stempel. Alat transportasi laut yang tercepat. Kami anggap dia seperti itu karena cepat kali bacaannya. Kenapa cepat? Karena 23 rakaat. Bayangkan Des, 23 rakaat setengah jam tembus. Tapi nggak kayak di Jawa-Jawa sana Pak, 7 menit habis 23 rakaat selesai. Mana pula soalnya 7 menit. Allahu Akbar kayak semalam tuh. Allahu Akbar yang semalam, Allah bidah semalam, Allah sama yang semalam. Itu kayak semalam aja. Itu udah nggak benar, nggak ngerti kita lagi itu. Tapi kami herannya Bapak itu 30 menit tembus 3 rakaat. Fatihahnya 1 nafas. Allahu Akbar. Oh, udah dia takbir Allahu Akbar katanya sholat yang namanya wudhu nggak usah banyak-banyak lah. Sekali aja ngambil wajib Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqum at-takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tarawna al-jahim thumma la tarawnaha 'ainil yaqin thumma tas'aluna yawma 'anil na'im. Allahu akbar. Rukuk yang tadi bacaannya subhana rabbil azim dipenggal busuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu cuma diambil Rabb. Allahu akbar subhana rabbil a'la sub. Allahu akbar Rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar sub. Sami Allahu liman hamidah Rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar Rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang Bilal agak pau-pau pula. Sebaliknya mabuk mau jodoh, kena kita apa dah? Enggak cuma itu, jamaah jawab selawat kayak jamaah menjawab baru bangun dari tidur Bu. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina zurna maulana Muhammad. Alaihi. Kadang sengaja di belakang kan ini. Alaihi. Ya Allah, ada yang dengar gitu kan? Entah apa yang dibilangnya, baik-baik ucap selawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zurna maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau disingkat sallu alaihi. Ternyata Bu, 23 rakaat kayak gitu imamnya. 7 hari terawih datang nenek-nenek jumpai Pak Suherli. Nenek itu rencana mau masak bukaan.
pulang dari pasar, ya kan? Pulang dari pasar singgah kita dulu yuk Kak. Mana? Rumah Pak BKM, rumah Pak Swerli. Ngapain? Ada yang mau kutanyakan. Ini contoh nenek ini. Biasanya kan kalau nenek simpel kali dia udah pakai jilbab. Kawan ini nenek ya Kak. Iya nek. Assalamualaikum. Kau tuan rumah. Kata Mbak Swerling jawab. Waalaikumsalam nek. Ya Allah, duduk. Apa cerita nek? Gini Pak, ada yang mau ku sampaikan sama Bapak, cuman agak kurang enak perasaan. Gak apa-apa Bu, sampaikan apa yang mau Bapak Ibu sampaikan. Masalah apa ini? Masalah kepala desa kan belum lagi, kan bentar lagi pemilihan tanggal 18, ini masih tanggal 10. Apa yang mau Ibu apa? Minyak goreng payah kali bambunya Ibu. Ya nanti kita bilang sama Pak Kades lah, mudah-mudahan nanti buka bazar di Semiciri gratis minyak goreng untuk masyarakat. Amin. Mama tunjuk. Aku yakin mama nih kalau nggak selama senang aja nanti. Cuman yang gondok Pak Kades ya. Kasih lakiku aja katanya. Nih ini kan cerita tadi apa masalah Bu? Masalah nenek apa nek? Masalah kepala desa kan bentar lagi. Penting nenek cucu lah nanti cucu nenek. Tapi gambarnya nek, gambarnya jangan orangnya, kasihan. Bukan itu Pak. Terus masalah apa? Masalah masjid kita. Apinya yang suka aku nih. Kalau masalah masjid, insya Allah kita tanggapi. Kita mau aspirasi jamaah itu kita akan antar untuk perbaikan dan makmurnya masjid. Oh masalahnya? Masalahnya sebenarnya nggak ada di masjid Pak. 7 hari ku tengok udah kurasakan sholat terawih Pak. Terus kenapa nih? 7 tulangku udah patah semua. Gak bisa patah itu nih, gak gampang bayangkan turun naik suprop. Yang paling palanya aku pas naik rokaat kedua, Allah satu ya Allah. Mau ku tunggu lama-lama takut aku ketinggalan, imamnya cepat kali lah. Kayak lomba lari sama lomba makan kerupuk, di lama-lama ku tengok. Entah apa yang mau dikejarnya ya Allah. Jadi maksud nenek gimana nih, ganti apa lah imamnya itu kayak gitu. Gak kasihan kalian nengok kami yang udah tua nih, rematik kami kumat payah berdiri. Itu kami duduk nanti tak bisa bangkit. Tahu Pak kami bangkit gimana kami bangkit? Dipraktikkan nenek tuh lah Pak. Kalau orang sehat kalau bangkit dari rukuk, yang bangkit dulu kepala Bu. Allah, ini orang sehat. Tapi kok nenek tuh bangkit kayak gitu. Allah. Udah megang pinggang, udah gini-gini lagi. Belum lagi dah tenang santai dia. Allahu Akbar suprab mereng. Dari mau diganti nih, ya gantilah pakai kain, minta tolong kan. Besoknya digantilah imam masjid. Dipanggillah Qori internasional Ustadz Jafar Hasibuan. 23 rakaat. Tahu Ibu Qori baca Quran? Yang tadi Qori minta paling 5 ayat yang dibacanya, setengah jam baru siap. Bayangkan Ibu kalau Qori jadi imam sholat, langgamnya kayak baca Quran acara maulid. 23 rakaat. Begitu masuk Ustadz, nenek itu senang. Tengok tiring, wis ganti yes. Kalehan nanya, kenapa Kak? Imamnya udah ganti. Kalau tak kubuan, tak gua datangi Pak BKM, nggak jadi. Harus begitu sekarang, harus dobrak biar ngerti untuk keluar jamaah. Iyalah Bu, Ibu yang minta Ibu. Iyalah aku yang minta, siapa lagi? Aku. Kalian kesono nggak mau. Aku. Datanglah imam masjid. Begitu imam terawih Bu malam ke-8,
Kori kan lain napasnya, tarik napasnya aja 2 kilometer. Sok lurus dan rapat, karena sok lurus dan rapat adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Di belakang udah siap tuh stay. Korek Allahu Akbar. BKM di belakang udah gak enak perasaan. Dalam hati BKM tuh bukan kayak gini aku maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek yang tadi request sama BKM, tahu apa terjadi? Ngintipnya tidak. Betul nggak dia ini? Kakak yang sebelah nenek tuh udah gini deh kerjanya. Yang sebelah kiri nenek tuh mendehem. Yang enak remaja masjid dicarinya tiang lantak gawa jam berapa pun jadi, mau jam 3 jam 4 gak peduli aku, lantak kau. Oke guys, kita lagi tarawih guys. Oke, halo guys. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jam 2 pagi bangkit nenek tidaknya. Begitu bangkit nenek ditanya yang satu, kau pulang ti keluar kakak. Kenapa nggak pulang? Aku nunggu subuh aja sekalian. Nunggu subuh Pak. Rumahnya nggak jauh, di dusun 1 rumahnya. Cuman karena waktu udah capek lama di jalan Bu, pelan jalan sambil megang-megang pinggang. Rupanya begitu keluar dari masjid lampu pula padam. Nyari-nyari selop meraba-raba, nenek diam juga. Mana selop? Rupanya dipakai kawan sebelah. Dipakainya lah selop dua-duanya Bu. Turun dari tangga jatuh. Rupanya selopnya dua-duanya kanan. Keluar dari gerbang pelan-pelan, jumpa warung berhenti. Allah, Allah, ya Allah. Jumpa yang listrik pegang. Allah, Allah. Sampai rumah cucu udah bangkit dari tidur, manasin ikan sambil mandadar telur. Assalamualaikum. Capek nenek itu ucap salam pelan lah. Assalamualaikum. Mendengar suara sayup-sayup dari luar sana. Cucunya yang tadi mendadar telur gas dimatiin, mau penasaran mendengar suara itu terulang kembali. Assalamualaikum. Mulai merinding bulu kuduk saya cucu. Bukankah orang mengatakan bahwa bulan puasa setan dah dibelenggu? Terus itu suara setan mana? Assalamualaikum. Tengok pintu kamar ayah mak masih tidur. Tengok adik-adik masih tidur. Tengok kamar nenek kosong. Oh, dia baik sangka perhatiin nenekku itu. Pelan-pelan sambil megang sapu. Si cucu buka pintu. Ya mana tahu jumpa kuyang. Begitu dibuka, nampak cahaya yang cerah begitu luar biasa di wajah nenek. Langsung si cucu sujud di hadapan Allah. Doa, ya Allah, 75 tahun umur nenekku, 60 tahun lebih aku sudah nengok dia ibadah. Tapi ya Allah, tak pernah seumur hidup dia ibadah. Salat tarawih di istiqomah, pulang sampai jam 3 pagi.
Mungkin ya Allah malam ini kau turunkan Lailatul Qadar. Mungkin malam ini sudah tarawih, udah tahajud, udah witir, udah baca Quran, udah khatam, udah semuanya ibadah di hadapanmu. Belum habis cakap nenek itu belum bercakap. Pala tok kau pao. Apa nek? Ku tengok wajah nenek putih berseri dan bercahaya putih. Ini pucat belum makan PA. Dari sholat isya nggak pulang-pulang. Ini gara-gara itu BKM memang pao kali BKM. Nyari imam suka-suka nyiksa orang. Ku sumpahin tak mau aku sholat ke masjid itu lagi gitu. Besok malam pindah dia ke musola belakang. Ada musola belakang? Ada. Hah? Ada. Itu buatlah bilang aja lah saya. Pindahlah dia ke musola belakang. Jajannya kawannya yuk ke musola, nggak usah di masjid Istiqomah. Capek awak capek. Sampai di musola Istiqomah udah mulai terawih, dibuka tirai, jumpa sama ustaz yang sama lah. Tengoknya, walah ustaz semalam lah, pulang lagi. Karena ustaz tuh nggak tetap di sini, ganti-gantian ustaz di masjid ini, masjid sana keliling. Itu salah satu bentuk kita, Bu. Kita ibadah nggak maksimal, udah rukuk langsung mau cepat i'tidal, udah sujud langsung mau duduk. Padahal sujud adalah tempat dan situasi kondisi yang paling mengasyikkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah posisi yang lebih dekat, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau mau ngadu, ngadulah sama Allah dalam sujud. Kalau mau curhat, curhatlah sama Allah dalam sujud. Kalau mau nangis, terisak-isak pun tangisan kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangislah dalam sujud kita. Makanya dulu ketika diceritakan dalam hadis bahwa ketika malaikat Jibril dan Mikail dikirim Allah ke dunia, ketika semua sudah mati, padang mahsyar sudah disiapkan, sudah mulai disiapkan namanya hari pembangkitan. Yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah utus Jibril dan Mikail untuk menjemput Nabi Muhammad di dunia. Tak dapat Jibril sama Mikail, kuburan Nabi di mana, Pak? Karena dunia ini rata semua. Rata semua. Sampai Jibril nanya-nanya sama Mikail, il. Apa Bril? Ini bukan Ismail galeng-galeng ya, Pak. Mikail. Apa Bril? Tahu kau rupanya di mana kuburan Nabi? Ya mana tahu aku. Saya tengok dulu Sherlock. Mana ada Sherlock dikirim sama aku? Map lah kau buka, nggak dapat. Nggak ada mapnya, nggak ada. Kau tengok grab. Mana ada grab di sini? Ya cuman lah. Sujud aja lagi deh, sujud Jibril sama Mikail, Pak. Menunjukkan mereka tak bisa dan tak sanggup berbuat apa-apa, semua hanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sujud malaikat yang dua itu, dengan izin Allah terbuka satu tanah, bangkitlah sosok manusia yang paling mulia sambil ngucek-ngucek matanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngajarkan kepada kita, ketika pikiran buntu, hati gelisah, banyak masalah, jangan jauh-jauh, lapor sama Allah. Pak Kades mau duduk 3 periode, jangan hanya sama kami minta tolong, lapor sama Allah, munajat sama Allah. Tak ada gunanya ikhtiar tanpa doa munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manfaat ibadah kita kalau kita nggak baik sama orang. Sebaliknya nggak ada faedah kita baik bahkan sama orang, kita bagi-bagi duit sama orang, kita bagi-bagi duit sama nggak sampai ya, kita bagi-bagi sama orang berbuat baik tapi sama Allah nggak baik. Hati-hati. Untuk mendapatkan surga Allah tak cukup hanya dengan ibadah. Kenapa aku bilang nggak cukup dengan ibadah? Ibadah yang mana mau kita andalkan sama Allah? Sholat kita, Pak, mohon maaf, puluhan tahun kita sholat, nggak ada sholat kita yang terima Allah. Siapa sholat kita yang khusyuk selama 3 rakaat maghrib? Siapa isya kita 4 rakaat khusyuk tanpa terlewatkan sedikit pun? Makanya diselipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat, ketika kita tidak membawa nama Nabi Muhammad dalam sholat, maka tak sah sholat kita. Makanya setiap sholat kita sebut nama Nabi Muhammad, karena sebut nama Nabi Muhammad lah
maka diterima Allah doa-doa dan sholat-sholat kita. Puasa mana yang mau kita andalkan sama Allah? Yang puasa kita kadang bercampur dengan pamer, puasa kita bercampur dengan pura-pura nggak tahu, puasa kita bercampur dengan lalai, puasa seharian sholat enggak. Hati-hati, nggak terima Allah puasa kita, Bapak Ibu yang mulia, adik-adikku, tidak diterima Allah puasamu kalau kau nggak sholat. Subuh pergi maraton, zuhur main badminton, asar ke salon, maghrib main handphone, isya nonton sinetron, mati mampus kena smackdown. Puasa juga tapi sholat enggak. Hati-hati, puasamu ditolak. Untuk mendapatkan surga Allah cukup dengan satu syarat. Apa itu? Mardotillah, ridho dari Allah. Bagaimana cara mendapat ridho Allah? Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah adalah ibadah. Hubungan dengan manusia jangan pernah sakit di hati sesama. Apalagi pejabat pemerintahan, apalagi kepala desa, jangan hanya dekat dengan orang Islam sedangkan orang yang bukan Islam kita jauhi. Tidak. Islam dikirim Allah, bukan Islam rahmatan lil muslimin, melainkan Islam rahmatan lil alamin. Walau orang warga desa Mencirim, warganya ada yang Hindu, ada yang Nasrani, Kristen, ada yang Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, ayomi dan adili seadil-adilnya. Masalah bantuan ketika mereka berhak menerima, silahkan berikan. Jangan teman-teman kita kepala desa yang Islam kita harus mengutamakan orang-orang Islam, belum tentu. Adil itu tidak sama rata, Pak. Tapi adil adalah menyesuaikan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang mayoritas Islam desa Mencirim, masjid lebih banyak, rumah ibadah orang-orang Nasrani sedikit, bantuan ternyata ada, bagikan sama masjid lebih banyak karena mayoritas. Kenapa? Kebutuhan. Itulah adil. Bukan berarti adil itu sama rata, tidak. Ibu punya 3 orang anak, SD, SMP, SMA, apa uang jajan sama-sama 20.000? Kalau kita anggap adil adalah sama rata, berarti ada 2 hak orang terzolimi. Anak SMP sama SMA punya kebutuhan lebih ketimbang anak SD. Maka ketika kita samaratakan kebutuhan mereka, kita menzolimi dan mengambil hak mereka. Ketika sudah zolim, hati-hati, doa orang terzolimi akan dikabulkan Allah, dan orang yang menzolimi akan dapat mudarat dunia akhirat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mekah, Palestina, Isra wal Mi'raj, naik langit pertama jumpa sama Nabi Adam. Kenapa harus jumpa sama Nabi? Kenapa nggak lewat aja terus? Mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Taala untuk menyambung silaturahim dengan para nabi-nabi lainnya. Ketika pintu langit pertama diketuk oleh Jibril, Assalamualaikum, Nabi Allah Adam di dalam langit pertama menjawab Assalamualaikum salam. Siapa di luar? Jibril. Siapa bersamamu? Jibril. Muhammad. Pintu langit terbuka otomatis. Bercakap-cakap, lanjut langit kedua, jumpa lagi sama Nabi. Lanjut langit ketiga sampai langit ketujuh. Langit ke-6 jumpa sama Nabi Musa. Langit ke-7 jumpa sama Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Habis 7 tingkat langit, dibawa Nabi Muhammad jalan-jalan ke surga, nengok pemandangan neraka. Begitu ditengok pemandangan surga indah, langsung keluar. Kemudian Nabi Muhammad ditunjukkan juga pemandangan dalam neraka. Ada banyak ditunjukkan Allah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekeliling perjalanan Muhammad untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami, bukti-bukti kami, kebesaran-kebesaran kami.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibu, ada satu hal yang perlu kusampaikan sama kita malam ini. Apa yang ditengok Nabi dalam neraka? Karena banyak emak-emak, banyak anak gadis, perlu disampaikan. Nabi nengok di neraka itu, Bu, Nabi nengok di neraka ada perempuan tanpa busana, rambut panjangnya diikat ke atas, mulut lidahnya ditarik, dimasukkan dalam mulutnya bara api yang panas keluar dari duburnya, diambil besi yang panas ditusukkan ke kuping kanan tembus ke kiri, perutnya sebesar rumah. Di bawah api neraka menyala-nyala, ada malaikat mencambuk sangat luar biasa sakit. Menetes air mata Nabi, bertanya sama Jibril, Jibril, what happened to now? Bahasa Jawa. Orang Jawa belajar bahasa Inggris. Salah aja ke mata gue. Memang perempuan gak pernah salah. Ya, ketika perempuan salah katanya kembali pada pasal pertama. La ilaha illallah. Apalagi laki-laki itu yang menyakiti hatinya itu. Salah aja di matanya. Berbuat baik menawak salah, buat baik menawak salah, mengerti lawak sudah, pengertian sudah, semua dilakukan sudah, tapi cuma dianggap sebagai teman. Kalau masih itu pula cerita gitu. Apa yang ditengok Nabi Muhammad itu ditanyakan lagi sama Jibril, Bu, nanya lagi Nabi Muhammad sama Jibril. Nabi Muhammad nanya sama Jibril, Bu, Nabi Muhammad nanya sama Jibril. Nabi Muhammad nanya sama Jibril. Ada apa ini Jibril? Apa yang dia lakukan sudah? Maksiat apa yang sudah dia perbuat? Kezaliman apa yang sudah dia tontonkan di hadapan Allah? Sampai-sampai begitu siksaan dikasih Allah kepadanya. Kata Jibril sama Nabi. Ini Jibril jawab pertanyaan Nabi. Bu, Jibril jawab. Bu, Jibril jawab. Ya Rasulullah, itu perempuan kenapa disiksa begitu sakit dan dahsyatnya? Itu adalah contoh tamsilan, perumpamaan umatmu yang ada di desa saya menkirim ya Rasul. Bisa menkirim, Bu. Bisa menkirim baik anak gadis maupun bagi istri-istri. Kenapa Jibril? Apa yang dia lakukan? Kenapa rambutnya ditarik ke atas digantung seperti itu Jibril? Ya Rasul, kenapa rambutnya digantung di atas? Karena ketika hidup di Semencirim ya Rasulullah, dia keluar tak pernah pakai jilbab ya Rasulullah. Dia pamerkan rambut panjangnya ya Rasul. Sebulan sekali harus rebonding. Begitu nampak laki-laki banyak nongkrong di warung-warung, dia sengaja memamerkan rambutnya sambil lenggak-lenggoknya. Bukan cuma itu ya Rasul, dia punya handphone, dia selalu buat video, dia selalu buat foto, dipostingnya di media sosial, letakkannya di Facebooknya, dibuka, letaknya di Instagramnya, dibuatnya story WA-nya. Bahkan dia pakai TikTok joget-jogetan ya Rasul, nggak pakai jilbab. Yang punya TikTok, tahu aku kalian yang punya TikTok di siapa-siapa aja. Kalau kau nggak percaya cakap Ustaz, pulang nanti dari sini kau buka di aplikasi Play Store, cari pencarian aplikasi paling terbodoh di dunia. Yang keluar itu TikTok. Kalau udah tahu kalian TikTok adalah aplikasi paling terbodoh di dunia, yang memakai dan memakainya adalah orang yang paling orang aja ngerti. Ingat kata Nabi, rambut adalah mahkota bagi perempuan. Sehelai rambut perempuan keluar, itu adalah mahkota yang sangat berharga.
Kenapa ya Jibril dicambuk badannya? Kenapa dicambuk badannya ya Rasul? Karena badannya memang ditutupi pakai baju gamis yang panjang, tapi masih nampak bentuk lekuk-lekuknya ya Rasul. Aku aja nggak tahu gimana bentuk badanku, kan? Nggak pernah aku pakai jubah sempit bajuku. Bukan aku nggak keren, aku sispek kok. Aku kalau buka baju kayak apa bu? Saruk kan? Saruk kan? Ini nggak pakai baju gamis sempitnya bukan main. Aku aja pakai kayak gini lucu loh. Enggak. Ya Allah. Bajunya panjang, berpakaian ibarat kayak lontong. Lontong tertutup, tapi masih nampak bentuk lekuk tubuhnya. Kenapa lidahnya ditarik, dimasukkan bara api yang panas Jibril? Ya Rasul, itu perempuan. Kenapa lidahnya ditarik? Karena selalu durhaka sama suaminya. Ini bagi istri-istri dengar baik-baik. Biar acara Mi'raj nih ada perubahan dikit. Ya Bu ya. Sia-sia sholat 5 waktu dikerjakan, sia-sia sholat sunat tahajud tiap malam, duha tiap pagi, wirid banyak diikuti. Senin wirid al-hidayah, Selasa wirid istiqomah, Rabu wirid al-ikhlas, Kamis wirid al-muhajirin, Minggu wirid akbar. Sama laki tetap durhaka. Sempat-sempatnya juga kita durhaka, Bu. Mau wirid pun mak-mak nih kadang sempat-sempatnya juga durhaka sama laki. Bang, aku mau wirid bang, wirid akbar. Nanti kalau hujan jemuran angkat ya bang. Tengok. Sempat-sempatnya juga durhaka. Ada kedurhakaan istri kepada suami kecil, kadang orang nganggap sepele, tapi durhaka. Apa itu Ustaz? Menaikkan suara kita lebih tinggi ketimbang suami, durhaka. Dek, apa? Buatkan minum, bentar apa? Gak tahu orang capek apa. Ya Allah. Kadang kita banyak sepele, berantem sama laki, tidur membelakangi laki. Lakinya enak dibelakangi sambil main handphone. Penasaran bininya, kok lakiku bercahaya kali mukanya di dalam tempat tidur, tutup pakai selimut, bercahaya wajahnya, apakah dapat ilham? Ternyata main WA. Kalau istri dan suami saling membelakangi tidur, dan itu semua dikarenakan istri, mohon maaf, Allah, malaikat dan seluruh makhluk melaknat istri itu sampai pagi hari. Bayangkan kalau dalam laknat Allah kita meninggal dunia, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya tak ada, mohon maaf, tak ada gunanya kita hebat ibadah kalau sesama manusia nggak cakapan. Bukan berarti nggak usah ibadah, enggak. Hablum minallah pikir, hablum minannas jalankan. Hablum minannas akan berpengaruh kepada hablum minallah. Ustaz, aku punya salah sama tetanggaku, udah datang aku minta maaf tapi nggak dimaafkannya, buang muka dia karena asal jumpa sama aku meludah kerjaannya. Kemana itu Ustaz? Udah nggak ada lagi urusan kita itu. Kita datangi cuek, datang kedua kali buang muka, jumpa di wirid mau salam pura-pura nggak nengok. Kak, aku mau minta maaf ya Kak. Aku tahu Kak, aku banyak salah sama kakak. Kak, aku minta maaf. Udah deh. Cuman itu Ustaz, udah 3 kali kita ikhtiar datangi dia mau menyambung silaturahim, tapi dia tak mau. Urusan kita sama dia dan Allah udah selesai. Dengan catatan ikhlaskan dan maafkan, selesai. Ya Bu ya? Ya Bu. Ini makna Isra Mi'raj Nabi Muhammad, hikmah yang perlu kita petik. Kenapa Nabi dari Mekah Palestina naik langit pertama sampai langit ke-7 jumpa para nabi?
Kenapa nggak langsung berlabuh di Sidratil Muntaha? Dapat perintah sholat langsung pulang lagi? Mengajarkan sama kita bahwa berbuat baik sama Allah perlu, namun tidak menutup kemungkinan kita tak berbuat baik sama manusia. Mohon maaf Pak Kades, mohon maaf, mohon ampun sama Allah, minta maaf sama kita. Jangan baik pada saat kita punya pengen keperluan sesuatu. 2023 yang akan datang, mohon maaf, berapa banyak nanti orang yang tak pernah kenal menjadi sok kenal. Berapa banyak orang yang jarang senyum menjadi orang yang paling mudah senyum. Berapa banyak orang yang gak pernah masuk acara Maulid Mi'raj, dia selalu aktif acara Maulid Mi'raj. Kenapa? Karena 2024 ada pilkada. Jangan kebaikanmu karena sesuatu, tapi kalau kau iringi ridha Allah, kau iringi untuk mendapatkan sesuatu, ini lebih baik. Kita ada punya hajat, kita berbuat baik, tapi niatkan ikhlas karena Allah. Mohon maaf, walaupun nggak ada pilih, aku tetap baik sama orangnya. Ketika orang berbuat jahat kepadaku, tidak akan bisa mengurangi dan membalikkan kebaikan kepada orang lain. Pandanglah orang dengan maaf, pandang orang dengan kasih sayang. Nabi SAW udah melakukan itu semua, makanya layak dijadikan contoh. Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, udah dijadikan contoh, layak dijadikan contoh. Walaupun kadang kita mudah memberi contoh, tapi sulit untuk dijadikan sebagai contoh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, apa yang kita bincang-bincangkan malam hari ini ada faedah dan manfaat, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Aku tengok udah jam 1 kurang 1 jam, jadi gak usah lama-lama kali Pak. Kalau cakap nih kan, kalau cakap aku nanti jahe, aku takut aku udah tumbuh pula nanti akar-akarnya di belakang. Udah siap ini udah lah, udah lah ya. Saya mau tengok dengan ngantuk-ngantuk. Aku udah malam gini makin lapar perutku. Tahan aku gini. Ya kan, mesti lama-lama. Dia nggak tidur-tidur tengok ya. Ya masuk jam udah Pak Kades ya. Nggak usah lama-lama, lama pun sama aja itu, nggak ada gunanya. Beda dengan ceramah di luar-luar kan beda. Aduh nggak usah gitu laga-laga Bapak. Terus tahu nah aku dari tutup orang tuh amplop itu udah tutup. Yang penting jujur aja lah kita. Ikuti Nabi itu sifat, salah satu sifatnya jujur, sidik jujur. Kayak aku jujur aku nih. Aku kemana-mana aku ceramah jujur, aku sama yang bedku di rumah. Iya. Asalkan pulang kan mau tidur kan sama-sama dibuka amplop sama ayam. Jujur. Dia begitu dibukanya pelan, dibukanya di depan, aku buka di sini. Ya nama aku kan apa, handsome dan romantis. So sweet. Itu handsome dan romantis singkatannya Hendro ya Pak. Begitu dibuka dia nanya macam malam lah, jujur aku nih. Buka asli dia buka itu. Begitu dibuka, Bi, ini bukan bibi katanya ya, Abi, bukan babi. Orangnya beda pikirannya. Bi, apa yang ini? Ya wajar lah, udah halal manggil ayang. Yang kurang ajar kan anak remaja masih istiqomah, belum ada ikatan apa-apa, manggil ayang bebek. Yang paling palanya aku rumahnya di ujung kali gelap kali, jalan hancur, gelap, manggilnya papa mam. Ya Allah ya Allah. Bulan depan ganti pipi mimi, bulan selanjutnya pupu mumu, habis itu papa mama. Ya Allah ya Rabbi. Ada yang manggil teman-teman udah keluar kuliah, panggilannya akademis. Assalamualaikum Adinda. Iya Adinda. Waalaikumsalam Kakanda. Apa kabar Ayahanda sama Ibunda? Alhamdulillah sehat Kakanda. Ya mudah-mudahan kuliah kita cepat selesai ya Dinda. Amin Kanda. Nanti kalau udah cepat kuliah kita selesai, mudah-mudahan kita cepat nikah dan dikasih Allah anaconda. Anaconda ular bro. Perasaannya meminta ananda, anaconda.
Kalau udah halal sunnah kata Nabi, panggillah pasanganmu dengan panggilan yang disenangi. Nabi manggil istrinya ya Humairah, dua istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Betul kenyataan pipi Sayyidah Aisyah sakingan putihnya ada warna pink di wajahnya, putih kemerah-merahan. Bapak jangan komplain kalau udah aku bahas gini, aku cuma manggil bineku Ustaz. Kenapa rupanya pipi bineku hitam kebiru-biruan? Kan nggak mungkin aku panggil lebam gitu, enggak lah. Kalau aku cuma Tat, kenapa Bu? Aku manggil lakiku Ajarul Aswad katanya Bu. Apa jelas? Baju hitam, kinclong pula lah. Enggak. Ya Ustaz, aku lanjutkan sedikit lagi ya. Kata yang bepo gini. Tapi di mana ceramah tadi? Di desa Mencirip. Nggak percaya. Nah, kok nggak percaya pula? Aku tengok 2 juta isinya. Hah? Mana percaya dia kan Pak? Biasanya sekitar Mencirip, Medan paling banyak 1.200.000, 1.500.000, ini 2 juta. Ya aku bilang lah sama dia, sebenarnya dari BKM itu cuma 1 juta. Terus dari BKM itu kan tambahnya gopek lagi. Oh sini gopek lagi? Saya tahu ada sangat kepala desa mau calon. Kepala desa itu ngasih baik kali dia ngasih. Sama anak yatim aja limpul, masa sama Ustaz sama limpul kan nggak mungkin. Oh kata ayam Bebku gini, baik juga kepada saya Jimmy. Iyalah doakan lagi saya aja kepada saya itu katanya pula. Siapa nama kepada saya itu? Pak Sugeng. Wih lembut kali mungkin orangnya. Dia salam lah sama Pak Sugeng tuh. Berapa bini Pak Sugeng katanya pula kan. Yang dibawanya acara cuma 1. Aku bilang kata, ya karena aku kan nggak tahu di kecamatan entah ada lagi. Mana tahu awak sering-sering ke kantor camat, sering kan ada pegawai kantor camat. Mana tahu awak? Karena aku kenyataan aja, jujur aku apa yang aku nampak aja. Kita nggak usah bohong-bohongan lah, yang nampak aja cakapkan. Kalau nggak tahu awak, nggak ngerti awak tentang orang lain, nggak usah dipitnah-pitnah. Jangan buka-bukakan aib orang. Jangan sok menganggap diri yang paling hebat. Alah, Sugeng itu nggak ada, itu nggak usah dibahas-bahas kayak gitu. Mana yang nampak betul baik, buktikan kebaikannya udah terbukti. Udah, tinggal hati nurani kita yang menentukan. Ada orang yang mencakap gini, nggak usah cepat percaya Bu. Hoax kadang hari ini coba berkembang, dikit-dikit begini, dikit begini, padahal enggak. Dia rupanya rival, ada kawan dia yang calon juga, agar diburuk-burukkan gini menang dia. Hati-hati orang seperti itu, ya Bu. Cuman aku nggak kayak gitu, aku baik kali aku orangnya. Aku tengok yang apa-apain apa juga aja baik. Baik maksudnya enggak, maksudnya baik. Maksudnya baik. Pak Kades. Ya mana tahu Bu Kades bisik. Bang, dari aku sekian ya Bang, kata Bu Kades. Udah. Aduh ya, lama-lama makin ngawur cakapku Pak. Aku itu kalau lapar bawaannya gitu. Bawaan lapar sebenarnya. Kalau udah kenyang nggak kayak gini aku. Biasanya gas aja, emosi aja bawaan tuh. Memang nggak ada lagi yang mau gue emosikan sekarang. Apalagi mau diribut-ributkan di negara ini. Negara ini kan ayah mak dia yang punya. Ngapain kita ribut-ributkan lagi? Nanti kita ribut, kita laporkan ke polisi bahwa si dia ini menghina azan. Laporan kita ditolak. Udah kita coba Pak, laporan kita ditolak. Giliran Habib Rizik membahas seorang perempuan yang nggak baik, masih penjara sampai sekarang. Kita nggak ngerti lagi negara kita ini. Kemarin itu corona datang, payah mencari hand sanitizer sama apa? Masker. Masker. Sekarang katanya umiknya corona datang, Omikron. Yang susah bukan masker, minyak goreng. Ya wajar lah Omikron. Nanti kalau Omikronnya datang, yang payah rokok. Apa hubungannya Ustaz? Itulah aku heran sampai sekarang. Bingung aku nih pemerintah sekarang. Ternyata diperiksa, ditelusuri, diteliti. Banyak orang menimbun minyak makan Pak. Kenapa ditimbun coba? Diseludupkan, disimpan, dimasuk ke gudang. Apa maksudnya coba? Karena kezaliman yang ada, karena kemaksiatan yang merajalela, karena kezaliman yang dibiarkan. Banyak ulama-ulama kita di negara ini ketika penghinaan azan yang disamakan dengan gonggongan anjing, sampai sekarang tak ada yang komplit. Ulama-ulama kita itu coba, ulama-ulama yang diam dan membiarkan kemaksiatan.
akan dikirim Allah satu musibah. Pejabat-pejabat yang zalim dengan masyarakat, dikirim Allah satu lagi musibah. Orang yang baik tapi nggak mau menasihati orang yang nggak baik, dikirim Allah satu lagi musibah. Banyak orang seperti itu, macam-macam bentuknya, macam-macam musibah dikasih Allah. Bu, sampai sekarang nggak pernah selesai musibah kita. Berapa hari yang lalu tengok Pasaman digempakan Allah 6,2 skala Richter. Lain lagi Sibulangit 21 orang korban jiwa meninggal dunia gara-gara longsor. Semalam banjir bandang di Kota Medan 4 orang jadi korban. Ada satu mobil yang sudah terseret arus. Tengok, nggak siap-siap bencana. Kenapa? Jawabannya Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Allah bilang semua akibat ulah tangan-tangan manusia. Tangan itu apa maknanya? Simbol kekuasaan. Pak Kades, pesanku cuma satu. Dekatlah sama Allah, takutlah sama Allah. Pemimpin yang takut sama Allah maka lebih cinta sama masyarakat, lebih membawa kedamaian, bukan tempat untuk melaga-laga orang lain. Pemimpin yang dekat sama Allah, dia akan lebih dekat ke masjid ketimbang tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Pemimpin yang takut sama Allah, dia takkan pernah mau korupsi duit rakyat. Pemimpin yang takut sama Allah, dia takkan mau menzolimi rakyat. Pemimpin yang takut sama Allah, dia lebih pentingkan amanah dikasih rakyat ketimbang pribadinya sendiri. Pemimpin yang takut sama Allah, dia akan lebih menyelesaikan urusan rakyat, dia mengutamakan urusan rakyat ketimbang urusan perutnya sendiri. Ini pemimpin-pemimpin yang takut sama Allah. Tapi kalau ada pemimpin yang memikirkan perutnya sejengkal ketimbang memikirkan kemiskinan orang-orang lain, pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan keluarganya ketimbang lebih memikirkan orang-orang lain yang membutuhkan, pemimpin-pemimpin yang tak mau ke masjid, yang jauh dari agama Allah, jauh dari masyarakat beriman, dikhawatirkan ketika dia memimpin Allah akan berikan musibah di kampung halaman itu. Mudah-mudahan kita doakan lurus dan istiqomah niat Pak Kades untuk menjabat ketiga kalinya. Amin ya Rabbal. Allah sehatkan jasmani rohani beliau. Amin ya Rabbal. Allah perkenankan niat hati beliau. Amin ya Rabbal. Andai Allah pilih beliau menjadi pemimpin yang akan datang, kalau baik menurut pandangan Allah, Allah mudahkan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kalau andai terpilih dikasih Allah, mudah-mudahan amanah dan istiqomah. Allah jauhkan kampung halaman kita dari musibah dan mara bahaya. Kalaupun corona, omikron dan lain sebagainya yang akan datang ke negeri ini, kita doa sama Allah, Allah jauhkan itu dari kampung halaman kita. Allah sehatkan, Allah afiatkan kita dan keluarga-keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga minta sama Allah, Allah berkahi umur kita di bulan Rajab, Allah berkahi umur kita di bulan Syaban. Kita juga minta munajat sama Allah agar Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan semaksimal mungkin dan memberikan apa yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekira Bapak Ibu yang mulia, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum menafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.